Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Bekas Pelakor. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ruby. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Jones menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria yang normal, jiwa kelakiannya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Ah tidak, jangan Joe. Dia adalah orang yang selama ini sudah menolongku. Aku tidak boleh tertarik dan berbuat kurang ajar kepadanya, kata Joe di dalam hatinya yang ia tujukan bagi dirinya sendiri. Dan dia mematu saat si tante menghampirinya. Joe, capek ya? Bisik tante sambil kedua tangannya memijit pelan kedua pundak si Joe, yang kemudian merembet ke dadanya. Joe tidak bisa menjawab, hanya nafasnya yang tersekat. Darah lelakinya seketika bergejolak, namun ia berusaha terlihat tetap tenang. Dipijit tante yuk, bisik tante pelan sambil menuntun Joe menuju kamar si tante. Joe hanya pasrah dan diam 1000 bahasa ketika tangan lembut si tante membimbingnya ke kamar. Keesokannya, Jonas bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Ada rasa puas di dalam hatinya, kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Ada sesal yang tiba-tiba menyelip di relung batinnya. Tetapi aku menyukai peristiwa semalam, gumamnya lagi. Dia menghela nafas. Ada peperangan batin di dalam dirinya. Jonas, terima kasih, bisik tante saat pagi itu si Jonas hendak berangkat kuliah, sambil memasukkan jam tangan mahal yang baru sebagai hadiah ke dalam tas Jonas. Jonas hanya tertunduk dan tersenyum malu. Nanti malam lagi ya, bisik tante. Berulang-ulang mereka melakukan itu antara Jonas dan Tante Fanny. Jonas sudah terjebak di dalam genggaman Tante Fanny. Dia sadar uang yang telah dikeluarkan si tante untuk biaya kuliahnya sudah sangat banyak, sehingga membuat Jonas menjadi sungkan untuk menolak ajakan Tante Fanny. Ada rasa resah dan bersalah saat dia mengingat adegan dosa itu. Tetapi saat dosa itu dilakukannya, tidak munafik, dia pun menikmatinya. Jonas sedih ketika mengingat kedua orang tuanya di desa. Sejak kecil dia dibimbing emak dan bapaknya untuk selalu taat beribadah dan untuk menjadi orang baik. Tetapi sekarang bagaimana jadinya? Dia tak lebih hanya menjadi lelaki bayaran dengan menjadi sugar baby-nya si tante kesepian. Emak dan bapaknya berharap kepada Jonas ketika dia pergi ke kota untuk kuliah. Anak satu-satunya itu diidam-idamkan kelak bisa lulus kuliah dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk mengangkat derajat keluarganya. Bapak dan emak Jonas sedih karena tidak punya cukup biaya untuk membiayai kuliah anaknya itu. Namun Jonas yang sudah bulat tekadnya itu untuk kuliah di kota, meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu orang tuanya membayar kuliah. Bapak, maafkan tolemu ini pak, ma, kata Jonas lirih di sela-sela lamunannya saat dia duduk sendirian di teras belakang. Di suatu malam, dia merokok sendirian di malam itu. Sudah hampir setengah jaman dia di situ. Dilihat jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun kantuk belum menghampirinya. Jonas menghela nafas dalam.
dan kembali melamun. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang itu, membuyarkan lamunan si Jonas. Seketika Jonas menajamkan telinganya, sambil matanya menyelidik mencari sumber suara yang berasal dari semak-semak yang letaknya tak jauh dari tempatnya duduk itu. Sorot matanya menatap waspada. Kemudian semak-semak itu mengeluarkan suara yang saling bergesekan, yaitu semak tempat yang tadinya timbul suara cekikan itu. Semak itu bergerak-gerak, seolah ada seorang yang menggerakkannya. Tetapi dilihatnya tidak ada orang lain di teras belakang situ selain Jonas. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Jonas berdiri dari tempatnya duduk, lalu melangkah pelan dan mengendap-endap menuju semak yang bergerak-gerak, sambil matanya tetap menatap awas. Dia menyalakan senter HP, berusaha menerangi taman yang remang karena pencahayaan yang redup di sana. Semak yang bergerak-gerak itu berada di bagian tengah taman itu. Jadi dia harus melangkah melewati banyak rerumputan dan tanaman lain untuk bisa mencapai tempat semak yang bergerak itu berada. Apakah kucing di bawah sana? Gumamnya. Ah, masa kucing bisa mengeluarkan suara tertawa seperti itu? Katanya lagi ragu. Langkahnya terhenti saat dia sudah sampai di depan semak yang bergerak itu. Tetapi semak itu kemudian berhenti bergerak saat si Jonas berdiri tepat di hadapan semak itu. Dia membungkuk dan tangannya menyibak pelan semak itu, sambil disorotnya semak itu dengan lampu senter dari HP yang dia bawa di tangannya yang satu. Astaga! Jonas tersentak kaget saat mengetahui ada sepotong telapak tangan kecil yang bergerak di balik semak itu. Hanya potongan tangan, bergerak-gerak. Tangan seukuran bayi. Tangannya gemuk dan kecil, seperti tangan bayi pada umumnya, tapi pucat warnanya. Seketika itu Jonas berbalik arah dan berlari terbirit-birit menuju ke dalam rumah. Tak sengaja dia berpapasan dengan JJ yang tengah ada di dapur. JJ menanyainya dari mana dia dan kenapa terlihat ketakutan sampai nafasnya tak beraturan begitu. Ada tangan bayi, J, di semak belakang rumah. Serem, J. Tangannya kecil dan pucat, kayak mayat, tapi bergerak. Sumpah, J. Merambat dari tanah naik ke ranting semak-semak. Ih. Kata Jonas sambil bergidik ngeri. Oh, begitu. Jawab JJ enteng. Kemudian dengan santai melanjutkan lagi meracik mie instan yang tengah dimasaknya. Jonas heran. Kenapa JJ tidak kaget mendengar penuturannya? Ya udah biasa aja sih John. Gak usah parno gitu. Aku aja gak takut. Di semak belakang itu kan emang ada kuburan adik aku. Biasa aja kali. Kata JJ sambil menuang minyak ke dalam piring. Adik, maksudmu apa sih J? Malas bahas ah. Tanyain aja ke mami atau ke pak sopir sana. Tapi jangan bilang ke mereka kalau aku yang memberimu berita ini. Awas kau. Jawab JJ sambil berlalu dengan membawa sepiring mie-nya dengan ke dalam kamarnya. Jonas lebih heran lagi. Kenapa harus tanya ke pak sopir segala? Seketika Jonas lunglai tak bertenaga saat Tante Fanny menjawab semua yang ditanyakan Jonas. Pria lantu tangan bayi di semak itu. Perasaan kecewa dan sakit hati kepada Tante Fanny berkecamuk di dalam hatinya karena dipikirnya hanya dialah satu-satunya pria yang bercinta dengan si tante. Oh ternyata dia juga pernah hamil dengan pak sopir. Kemudian Jonas jadi merasa cemas dan khawatir. Bagaimana jika Tante Fanny sampai hamil anaknya juga? Kedua anak Tante Fanny mengetahui hubungan asmara maminya dengan Pak Sopir dulu, juga dengan si Jonas. Mereka bahkan sudah menganggap biasa dengan kelakuan mami mereka yang buruk itu.
Pak supir bukan disingkirkan oleh tante karena kehadiran si Jonas, tetapi dia masih tetap berhubungan dengan Pak supir sebagai selingan. Tak lupa, Tante Fanny meminta pertolongan dukun untuk membuatnya terlihat cantik, menarik, dan juga memiliki jimat-jimat untuk membuat pria yang dia suka menjadi bertekuk lutut padanya. Suatu saat di tempat praktik dukun, dia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pejabat yang hendak mencalonkan diri lagi di pemilihan yang akan segera digelar beberapa bulan lagi. Sosok pria agak botak dan berkumis tebal ini meminta pertolongan Mbak Dukun supaya menang di pemilihan mendatang. Berawal dari tanya jawab biasa antara Pak Pejabat dengan Tante Fanny. Terus lanjut ke obrolan ringan dan basa-basi. Terus lagi, dilanjutkan bertukar nomor WhatsApp karena nyambung obrolannya. Lelaki tua itu mengagumi kecantikan dan pesona awet muda si Tante Fanny. Dia menatap lekat-lekat tubuh Tante Fanny sambil jari tangannya melintir-lintir kumisnya. Bulan ini memasuki musim hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur kota. Kabut dan hawa dingin menyelimuti pemukiman, membuat setiap orang enggan keluar rumah. Suasana dingin dan basah di luaran membuat setiap orang lebih memilih berdiam menghangatkan diri di dalam rumah saja. Terlebih jika malam mulai datang. Suara kasak-kusuk terdengar dari kamar Tante Fanny, memecah kesunyian malam itu. Seperti ada sebuah kegiatan di dalam sana. Padahal ini adalah waktu untuk dia meringkuk di bawah selimut tebal. Ini malah beraktivitas. Kenapa berhenti, Jo? Tanya Tante Fanny ketika mendapati Jonas tiba-tiba menghentikan kegiatan olahraganya. Si tante yang menjadi matrasnya heran karena kegiatan itu belum rampung. Anaknya mulai aktif ya, Bun. Begitu kira-kira kata dari sebuah iklan untuk menggambarkan keaktivitas Jonas di malam itu. Iya sih, efek musim hujan. Tapi aktifnya terhenti karena suatu hal. Siapa Om Heritan? Dari tadi telepon kamu mulu. Angkat dulu telepon dari pacar barumu itu. Jawab Jonas sembari memakai kembali pakaiannya dan segera melangkah pergi keluar dari kamar. Wajah si Jo terlihat muram. Jo, hei Jo, mau kemana? Dianya teman tante. Jawab tante. Tapi Jonas tidak menghiraukannya dan tetap pergi. Dengan perasaan kecewa, Tante Fanny meraih HP-nya dan mematikan HP itu dengan kasar. Rupanya dia kesal dengan telepon yang sedari tadi mengganggu kebersamaannya dengan si Jonas. Setelah itu, cepat-cepat ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang merasa mulai dingin. Dan ingin segera tidur supaya tidak berlama-lama ia terlarut dalam kekecewaan itu. Tapi beda dengan yang dirasakan Jonas. Dia malah senang ketika mendapati si tante punya pria baru. Dengan begitu, Jonas menjadi punya alasan untuk menjauhi tante. Jonas sebenarnya ingin menghentikan perbuatan dosa ini dan juga ingin bisa keluar dari belenggu Tante Fanny. Dia menunggu saat-saat ini, saat dimana adanya pria baru yang hadir untuk memacari si tante. Dengan memakai alibi cemburu dan sakit hati, si Jo berharap semoga dia benar-benar bisa membuat Tante Fanny menjauh darinya. Alasan kedua, dia tidak mau tante sampai hamil anaknya. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Tidak beberapa lama kemudian, Tante Fanny benar-benar sudah tertidur lelap. Hawa dingin dan lelah dari aktivitas yang dilakukan bersama Jonas barusan. Itulah yang membuat Tante Fanny merasa capek, sehingga bisa tidur nyenyak dengan cepat, walau tidak selesai aktivitasnya. Gemercik hujan masih terdengar di luar. Sesekali terdengar suara petir menyambar. Tiba-tiba, selimutnya membungkus tubuh Tante Fanny ditarik oleh seseorang. Tante yang terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya segera menarik lagi selimutnya,
membenahinya lalu tertidur lagi. Tak berapa lama, lagi-lagi selimutnya ada yang menariknya. Dia berpikir itu Jonas. Ia melakukannya. Sayang, jangan gitu. Akunya jadi dingin kan? Mending tidur di samping aku sini. Satu selimut dengan aku. Kata Tante Fanny sedikit bergumam, tapi matanya tetap terpejam. Sini, udahan marahnya. Kemudian ada seorang yang masuk ke dalam selimut Tante Fanny. Tante yang masih tetap dengan mata terpejam, hanya tersenyum. Menyangka itu Jonas yang masuk ke dalam selimutnya. Si tante dalam posisi terlentang tidurnya saat itu. Geli ah, jangan mengelus-elus kaki aku. Gumam Tante Fanny, yang merasa ada tangan mengelus-elus kaki Tante Fanny. Tanganmu kok dingin sih, Jo? Kamu sedang kedinginan ya? Iya sih, malam ini memang udaranya dingin banget. Kata Tante Fanny pelan, tapi tidak ada jawaban. Tante Fanny semakin tidak nyaman dengan elusan di kakinya, karena tangan yang mengelusnya berasa dingin banget saat menyentuh kulitnya. Jo? Panggil Tante Fanny. Dengan mengerjap, Tante Fanny membuka selimutnya, berharap mendapatkan Jonas di dalam sana. Seketika matanya terbelalak dengan sempurna saat dia mendapati bukan wajah Jonas di dalam selimut itu, tetapi wajah seseorang balita perempuan yang menatapnya kosong ke arahnya. Wajah balita yang pucat dengan mata bundarnya yang berwarna hitam seluruhnya itu menyundul dari dalam selimut. Kepalanya mendongak menatap Tante Fanny tanpa ekspresi. Segera Tante Fanny meloncat dari ranjangnya. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamarnya yang remang, masih terlihat gundukan yang bergerak-gerak di bawah selimutnya itu. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menahan supaya tidak berteriak. Karena dia tidak ingin seorang pun tahu bahwa ada hantu balita yang sedang menerornya malam itu. Juga takut rahasianya semakin terbongkar tentang aborsi yang telah dilakukannya. Atau pembuangan janin di toilet belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Tante Fanny memundurkan langkahnya dengan pelan menuju pintu kamar dan tangannya yang gemetar itu berusaha meraba-raba mencari gagang pintu. Anak sialan, kau sudah mati. Jangan ganggu aku. Katanya setengah berbisik. Terdengar tangisan dari dalam selimut itu. Suaranya menyayat hati. Pergi, pergi. Teriak tante sambil menuding ke arah selimut. Tante Fanny berhasil mendapatkan gagang pintu. Dan dia membuka pintu kamarnya dengan segera. Dia kaget saat membalikan badan hendak berlari. Ada bibi tengah berdiri tak begitu jauh dari letak kamarnya. Menghadap ke pintu kamarnya dan hampir saja Tante Fanny menabraknya. Dengan nafas ngos-ngosan, Tante Fanny hanya menatap nanar si bibi yang memandangnya dengan sorot mata yang aneh. Nyonya kenapa? Tanya dia. Tante Fanny gelagapan. Itu Bi, ada tikus di kamarku. Makanya aku takut dan lari keluar. Jawab tante sambil menunjuk dengan ragu ke arah dalam kamarnya. Mata bibi menengok sejenak ke arah kamar Tante Fanny. Jangan nakal. Ayo, tempatmu di belakang. Kata bibi dengan nada yang tenang. Kemudian dia berlalu dari hadapan Tante Fanny dan berjalan menuju ke belakang, ke dapur. Siapa yang nakal, Bi? Tanya Tante Fanny yang masih tetap berdiri tertegun di depan pintu kamarnya. Bibi berhenti melangkah sejenak tanpa menoleh ke arah tante dan menjawab.
Yang mengganggumu tikus kayunya? Kemudian, si Bibi, wanita pendiam berwajah dingin itu, menyanyikan tembang Jawa di dapur. Suaranya sayup-sayup terdengar samar, diiringi suara rintik hujan dan petir yang sekali menggelegar. Tante Feni mengendap-endap ke dapur, ke tempat di mana terdengar Bibi dengan mengalunkan tembang Jawa yang merdu dan lirih. Dia mengintip di balik pintu dapur. Dari celah pintu itu terlihat si Bibi sedang bersandar di dinding dapur sambil duduk bersimpu di lantainya. Si Bibi terlihat sedang mengelus rambut panjangnya yang putih tergerai. Karena saking panjangnya rambutnya, sebagian rambut itu tergeletak di lantai dapur. Namun terlihat seperti ada yang menggerakkan dan memainkan rambut si Bibi yang tergeletak di lantai itu. Tak terlihat siapa yang sedang melintir dan memainkan rambutnya itu. Tante Feni hanya terkesiap menyaksikan itu di balik pintu dapur. Simbok ini tidak punya anak sampai setua ini. Kalian jangan suka mengganggu. Simbok susah kalau kalian nakal. Selama Simbok masih ada, akan kusayangi kalian seperti anak sendiri. Janji Yongger, bocah-bocah bagus. Tante Feni menjadi ketakutan melihat pemandangan itu. Lebih takutnya lagi, ternyata Bibi yang pikirnya tidak tahu apa-apa malah mengetahui semuanya. Tapi bagaimana cara si wanita tua itu sampai tahu semuanya? Tante Feni selama ini sudah secermat mungkin menjaga rahasia ini. Apakah si Bibi ini mempunyai kebatinan yang kuat? Siapa sebenarnya dia? Di suatu sore, sepulang dari kuliah, si Jo yang saat itu langsung menuju ke dapur. Seperti biasa untuk mengambil minum. Melihat tante yang tengah berdiri di depan wastafel dapur. Aduh, kenapa terjadi lagi sih? Gumam Tante Feni, tapi masih terdengar di telinga si Jo. Terlihat tangan Tante Feni juga sibuk mengotak-atik sebuah barang di dalam wastafel yang entah itu apa. Jo tidak tahu. Terjadi apa Tante? Tanya si Jo, mengagetkan Tante Feni. Tante membalikkan badannya dan terkejut melihat si Jo yang berdiri tak jauh darinya. Dengan serius menatap si Tante. Dengan secepatnya Tante menggenggam erat barang yang dibawanya dan menyembunyikan di balik badannya. Si Jo sudah lama ya berdiri di situ? Tanya Tante tergagap. Itu apa di tanganmu, Tan? Jo balik bertanya sambil mendekati si Tante. Sini lihat. Bukan apa-apa, Jo. Oh iya, kamu baru datang ya? Pasti capek. Segeralah makan lalu istirahat. Kata Tante untuk mengalihkan perhatian si Jo. Ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh. Si Bibi. Berikan. Kata Jo sambil berusaha merebut sebuah benda dari tangan Tante. Apaan sih, Jo? Jonas terbelalak melihat benda apa yang berhasil dia rebut dari tangan Tante. Sebuah benda menyerupai stik dengan 2 garis tergambar di sana. Tes pack kehamilan. Positif. Tante Feni mulai panik. Tante, anak siapa ini? Bukankah kita sudah jarang tidak melakukan itu? Dan itu pun tidak keluar di dalam. Jonas kalut saat mengetahui bahwa Tante Feni hamil. Ada penghakiman yang tertuju untuk dirinya sendiri. Mengujamnya terus-menerus dari tadi. Bodoh kau, Jo. Bukan manusia kau. Harusnya kau menghormati dia seperti tantemu sendiri. Kenapa malah menghampirinya? Sekarang bagaimana? Bagaimana? Jo menjabak dan memukuli kepalanya sendiri sambil meracau tak jelas dengan kata makian.
Jawab tante, itu anak siapa? Tanya Jo lagi. Kali ini dengan tatapan emosi kepada tante yang berdiri di hadapannya. Semoga bukan anakku, batin si Jo. Tante menghindari tatapannya itu karena takut. Dan sambil menunduk ia mencoba mengingat-ingat. Sudah berapa bulan ia tidak mendapatkan air. Ternyata sudah hampir 3 bulan dia tidak memakai pembalut. Dan 3 bulan yang lalu, ia ingat peristiwa di suatu malam. Ketika Pak Heri si pejabat itu mengajaknya ke villa pribadinya. Bersama beberapa teman dan kolega untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Heri. Mereka pora di sana. Dan tentunya mabuk. Dalam keadaan kesadarannya yang sudah berkurang, Pak Heri membimbing si tante itu naik ke tangga menuju kamar yang terletak di lantai atas. Dia menyuruh Tante Fanny supaya beristirahat saja. Sebenarnya tidak ada keinginan bagi Tante Fanny untuk menjalin hubungan lebih dari teman dengan Pak Heri. Selain karena postur tubuhnya yang gemuk dan hidungnya yang bulat seperti kentang. Tante Fanny kerap melihat Pak Ferry juga bersikap ringan tangan kepada bawahannya. Sifat temperamental ini juga yang membuat Tante Fanny hanya mau menganggapnya teman saja, tidak lebih. Dia takut suatu waktu saat dia juga akan ringan tangan padanya. Malam itu di villa, di kamar lantai atas, Pak Heri membaringkan tubuh Tante Fanny yang sudah lemas dan loyo akibat minuman keras ke atas sembaringan. Dengan sedikit kasar dan tanpa minta izin dulu dari si pemilik tubuh, dia melucuti pakaian Tante Fanny. Jangan Pak, saya tidak mau, kita hanya teman, kata Tante Fanny. Suaranya lirih dan meracau akibat pengaruh minuman keras tadi. Tapi Pak Ferry tidak menjawab sepatah kata pun. Dia malah semakin mempercepat aksinya untuk membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh mulus si tante. Dengan nafas yang memburu, Pak Ferry melancarkan aksi yang selanjutnya. Tante Fanny yang sudah terkapar tak berdaya hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Ferry di malam itu. Toh dia juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dan menolak setiap sentuhan bertubi-tubi yang dilancarkan Pak Ferry. Di suatu kesempatan lain, Pak Ferry memberi sejumlah uang yang jumlahnya fantastis, serta mengajaknya belanja sebagai ucapan terima kasih di malam itu. Jeng Fanny, aku tidak mau menanggung resikonya setelah menidurimu lo ya, karena sudah kubayar dengan jumlah yang sesuai dengan hargamu, kata Pak Ferry sambil mencolek dagu si tante. Saat itu tante yang sedang sibuk memilih perhiasan emas di toko perhiasan hanya tersenyum dan menjawab, Pak Ferry bisa aja. Resiko apa sih Pak? Uang dari Pak Ferry sudah lebih dari cukup. Terima kasih ya Pak. Siang itu memang Pak Ferry yang mendadak jadi dermawan kepada Tante Fanny. Sengaja mengajak si tante ke toko perhiasan dengan maksud ingin membelikannya perhiasan. Itu ada cincin permata asli, mau? Kata Pak Ferry sambil menunjuk cincin permata di sebuah kotak yang di dalam etalase. Mata tante semakin berbinar. Batinya, kapan lagi aku bisa mendapatkan cincin permata gratis tanpa mengeluarkan uangku? Wah, Bapak serius? Tanyanya sambil menatap lekat wajah Pak Ferry. Pak Ferry tersenyum dan menjawab, seriuslah sayang, tapi servis aku dengan servis terbaikmu setiap kali aku menginginkannya. Kemudian dia terkekeh. Gimana? Tanyanya lagi sambil mengedipkan satu matanya. Tante Fanny berpikir sejenak. Kau tidak pernah diberi jatah istrimu ya Pak? Kenapa membayarku? Alah Jeng, kau tahu kan kalau istriku itu sedang sakit dan tidak bisa melayaniku.
Gimana sayang? Permata itu jadi milikmu sekarang juga loh. Tante Fanny mengangguk malu-malu. Lalu sejak saat itu, dimulailah permainan dengan Pak Ferry. Tante Fanny meninggalkan Joe dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dengan diantar sopir pribadi, si tante pergi ke rumah Pak Ferry si pejabat, ayah dari bayi yang tengah dia kandung saat ini. Dia tidak ingin aborsi lagi. Sudah cukup. Kali ini dia minta pertanggungjawaban dari ayah bayi itu. Sudah cukup teror hantu bayi yang menghantui Pak sopir, Jonas, juga dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu. Juga tentang keanehan rambut si bibi yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Untuk itulah dia menemui Pak Ferry, ingin melahirkan saja bayi ini. Pak Ferry, keluar Pak. Pak, aku tahu kau ada di dalam. Pak Ferry, keluar. Tante Fanny berteriak di depan gerbang rumah Pak Ferry yang berdiri megah di tengah kota itu. Dia tidak percaya saat satpam yang menjaga pintu gerbang itu mengatakan bahwa Pak Ferry tidak ada di rumah saat itu. Dia sendiri melihat mobil Pak Ferry ada di dalam. Jadi tentulah orangnya juga ada di dalam. Juga beberapa mobil yang lain ikut terparkir di sana. Bu, jangan teriak-teriak di sini. Sudah, pergi sana. Jangan bikin onar, kata Pak Satpam. Kau berani mengusir saya ya? Munyu, asal kau tahu ya, saya ini simpanannya Pak Ferry. Kau harus hormat pada saya, ngerti? Kata Tante Fanny tak mau kalah. Ada apa ini ribut-ribut? Istriku melihat dari CCTV katanya ada wanita sedang bertengkar dengan Pak Satpam. Tiba-tiba Pak Ferry muncul tergopoh-gopoh dari dalam rumahnya menuju ke pintu gerbang. Jeng Fanny. Pak Ferry terkejut dengan kedatangan Tante Fanny ke rumahnya. Sudah Pak Satpam, biar ku tangani wanita ini. Tita Pak Ferry kepada Satpam sambil memberinya aba-aba untuk menjauh. Pak, aku hamil. Aku minta pertanggungjawab. Apa? Kau hamil? Minta pertanggungjawaban apa? Jeng Fanny kan sudah bersuami. Tapi aku hamil denganmu, Pak. Kau tahu sendiri, suamiku tidak ada di rumah. Jeng, jangan keras-keras kalau bicara. Nanti istriku dengar. Biarin. Pokoknya Pak Ferry harus bertanggung jawab. Jeng, ingat ya. Perjanjian kita adalah tidak ada pertanggungjawaban atas segala resiko setelah aku memakaimu. Dan aku juga sudah membayarmu mahal. Siapa yang bertanggung jawab kepada pelacur? Siapa? Tidak bisa menjamin pula kalau hanya tidur denganku. Pasti banyak pria yang sudah memakaimu kan? Pak Ferry berkata kepada Tante Fanny sambil melototinya. Pergi. Dasar jalang tua murahan. Bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tak berhasil karena tante menghindar. Beraninya kau melunjak. Sudah diberi uang dan barang, sekarang malah minta pertanggungjawaban. Enak saja. Tante Fanny hanya menatap nanar pria di hadapannya yang ternyata hidung belang itu. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, melangkah gontai menuju mobilnya dan mengembaskan tubuhnya di atas kursi mobil. Dilihatnya dari dalam mobil, keluarlah wanita dari pintu rumah Pak Ferry. Dia terlihat belum terlalu tua, tapi kurus dan pucat wajahnya. Juga tengah memakai kursi roda. Pak Ferry membimbingnya masuk rumah lagi. Sambil tersenyum, dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah. Itu istrinya. Mungkin. Entahlah.
Masa bodoh? Dengan ragu dan hati-hati, Pak supir bertanya kepadanya sambil melirik lewat kaca kecil di depannya. Kita mau kemana lagi, Nyonya? Pulang, jawab. Ya ampun, lalu bagaimana dengan bayi ini? Katanya dalam hati. Galau dan bingung kini menyergapnya. Pikirannya kusut. Nyonya kelihatan pucat dan kelelahan. Sakitkah? Apa mau kubuatkan teh hangat? Sapa Bibi saat melihat Tante Feni duduk melamun di kursi ruang makan yang letaknya bersatu dengan dapur. Bibi menoleh sebentar ke arah Tante. Tante Feni mengangguk pelan. Lalu pandangan si Bibi kembali lagi diarahkan ke kompor di depannya. Kemudian tangannya dengan tangkas menuang air mendidih ke dalam gelas berisi susu. Ada 2 gelas berisi susu sasetan diletakkan di atas nampan di samping kompor itu. Bersanding pula jajanan pasar dan nasi plus lauk di dalam nampan itu, berjajar dengan 2 gelas. Bibi bikin susu. Buat siapa? Tanya Tante. Aneh, pikir Tante, karena di rumah ini tak ada yang menyukai susu. Nyonya, ini kan malam Jumat Legi. Wajib untuk bikin cewisan yang ditujukan untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal. Tante Feni semakin heran. Karena biasanya cewisan tuh diisi wedang teh dan wedang kopi bersebelahan. Lah ini, kok susu? Bibi kemudian mengaduk-aduk minuman susu yang berada di atas nampan itu. Terdengar menggema di seluruh ruangan dapur. Suara sendok yang tengah beradu dengan gelas. Disusul kemudian dengan suara Bibi yang mulai menyanyi tembang Jawa lagi. Lirih terdengar. Tetapi hal itu membuat Tante Feni jadi ingat akan suatu peristiwa ketika Tante Feni dulu pernah mengintip si Bibi yang tengah duduk bersimpu di lantai dapur sambil menyanyikan tembang Jawa dan berkata-kata kepada anak-anak yang tak kasat mata. Masih dengan tetap asik menyanyi, Bibi berjalan pelan dan meletakkan nampan berisi sajian itu di atas kulkas. Bibi, hentikan. Jangan menyanyi lagi. Suara Tante Feni terbata. Nafasnya mulai tidak beraturan karena takut. Bibi kemudian berhenti bernyanyi, lalu menatap Tante Feni. Ada pancaran ketakutan yang tertangkap dari mata Tante Feni. Mereka suka mendengar nyanyianku, Nyonya. Siapa mereka yang kau maksud? Bibi tidak menjawab, hanya tersenyum aneh. Sudahlah Nyonya, tenangkan dirimu. Ini tehnya, silakan diminum, kata Bibi kemudian, sambil mendekat ke arah Tante Feni dengan membawa teh hangat. Tetapi Tante Feni beranjak dari tempat duduknya untuk menjauhi Bibi. Kemudian dia terjatuh karena tidak hati-hati melangkah. Bibi dengan sigap meraih tangan Tante untuk menolongnya. Nyonya? Nyonya demam ya? Ini tangan Nyonya kok panas sekali. Ayo, ku bimbing ke kamar, kata Bibi. Dia merasa agak cemas saat mendapati nyonyanya ternyata tengah terserang demam. Dengan terpaksa Tante Feni mau dituntun Bibi menuju kamarnya. Malam semakin larut. Tetapi demam yang dialami Tante Feni belum juga mereda. Padahal dia sudah diberi obat penurun panas. Malah kali ini sakitnya ditambah dengan perutnya yang tiba-tiba merasa nyeri dan mulas. Semakin lama semakin menjadi. Bi, jangan bilang siapa-siapa kalau aku sedang sakit. Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit. Karena Tante Feni tidak meneruskan perkataannya.
Aku tahu kalau Nyonya sedang hamil. Saat Nyonya bicara dengan Den Jonas waktu itu, aku tidak sengaja mendengarnya, Nyonya. Tante Fanny terkejut mendengar penuturan Bibi. Tapi dia hanya menatap wanita tua itu. Tidak menjawab sepatah kata pun. Ini Nyonya, minumlah. Ramuan ini akan membuat sakitmu reda, kata Bibi kemudian. Sambil menyodorkan secangkir berisi ramuan yang entah itu berisi bahan yang berbahaya atau tidak. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.